Okay, good morning, good afternoon, good night. Every time, everywhere, when you watch this video, I use a new application for me, so it will be more, maybe more complex, maybe more. Jadi saya menggunakan aplikasi baru untuk pembelajaran ini. Harapannya menjadi lebih mempermudah kalian, tapi jika jadi mungkin di awal ya, karena ini baru-baru bagi saya, supaya kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit mohon dimaklumi ya. Okay, for you I will start with lesson about verb, pelajaran tentang kata kerja ya. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu seperti apa? Silakan diperhatikan penjelasan saya berikut ini. Materinya pasti nanti juga saya bagikan di classroom, jadi silakan nanti sambil dipelajari ya. Oke, saya akan mulai. Verb, what is a verb? Okay, next. Definition of verb. A verb is a word that expresses an action or state of being. Jadi kata kerja itu kata yang menunjukkan, mengekspresikan satu aksi atau suatu keadaan, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Contohnya ada walk, eat, read, sleep, write, play, call gitu ya. Dari gambarnya jelas ya, itu artinya apa. A complete sentence needs to have, jadi dalam bahasa Inggris kalimat yang lengkap itu paling tidak terdiri dari subjek dan verb, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek dan predikatnya. Itu kalimat yang kalimat lengkap. Yang lainnya bisa mengikuti tapi tidak harus ada. Contohnya dalam bahasa Inggris, Joe ran to the school bus. Joe sebagai subjek, run sebagai verb, sebagai predikat gitu ya. Nah, kalau melihat format seperti ini, sepertinya verb itu selalu mengikuti subjek. Jadi posisi verb selalu di belakang subjek, tidak selalu. Do you think that a verb is always located in the same place in a sentence? Is a verb only one word? Jadi apakah verb itu selalu, kata kerja itu selalu ada di posisi itu setelah subjek? Ataukah verb itu hanya terdiri dari satu kata? Tidak selalu ya. Itu contoh. Joe run to the school bus. Benar. Run kata kerjanya berada di belakang subjek. After the movie, we went to Five Guys for a burger. We went kata kerja verb bentuk 2 itu di SMP ya, tapi nanti sambil berjalan kita ulangi lagi apa itu verb 1, verb 2, verb 3 ya. After the movie itu kata keterangan waktu, we subjek. Jadi ada kata keterangan dulu, subjek baru kata kerja. Raise your hand ini malah verbnya ada di depan. I like this stage Pamela. Ini di satu kalimat ada dua verb. Dan contoh-contoh berikutnya. Pelajari saja dulu ya nanti ya. Nah, kata kerja, type of verb, kata kerja itu terdiri dari berapa tipe, terdiri dari berapa golongan. Secara umum ada kata kerja action, verb linking, and verb helping. Verb for action, verb for linking, and verb for helping. Kita belajar kali ini tentang verb action verb. Jadi kata kerja aksi, kata kerja tindakan gitulah, katakanlah semacam itu ya. An action verb expresses a physical or mental action. Kata kerja aksi itu menunjukkan aksi fisik dan juga aksi mental. It tells what the subject does. Jadi kata kerja aksi, action verb itu menunjukkan subjeknya sedang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh subjek. Contohnya, the boys jump across the stream.
Artinya ya, the boy, anak laki-laki itu jam, meloncati sungai itu jam, ya. Jadi aksi, tindakan. Kemudian she thinks about her vacation. She thinks, dia wanita itu ya berpikir merencanakan tentang liburannya. Nah, lihat poin pertama, an action verb expresses a physical or mental action. Artinya verb aksi itu bisa tindakan fisik, juga bisa tindakan mental, tindakan pikiran. The boy jump itu fisik, kegiatan fisik. She thinks itu berpikir, tidak ada tindakan fisiknya. Nih contohnya, kalau mental action, ada remember, mengingat, honor itu apa? Penghormatan, prefer, memilih, dream, berpikir, talk, dream itu bermimpi, talk, berpikir. Kalau tindakan aksi yang fisik, write, block, tackle, catch, charge, ya, bisa membedakan ya. Jadi ada action verb yang mental, action verb dan fisik. Nah, silakan. Argue itu termasuk aksi fisik atau aksi mental? Argue, berdebat, membutuhkan pikiran. Tapi apakah berdebat juga fisik? Nah, itu dia. Carry, membawa, celebrate, clean, claim. Silakan dibaca sambil nanti dilihat di materinya sambil kira-kira ini masuk di bagian mana. Oke, paham ya? Sambil dibaca-baca materi ini. Oke. Baik. Oke. That's it for today. For today there's no homework, no task. Just studying the lesson I have sent to your classroom. Maybe next time I will give you a homework or task. Jadi itu saja materi hari ini ya. Silakan nanti dipelajari di classroom. Hari ini tidak ada tugas, hari ini tidak ada PR. Silakan dipelajari ulang sambil memperhatikan video ini, penjelasan tadi. Saya cukup jelas. Kalau tidak jelas silakan hubungi saya. Jangan lupa protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun dan mengalir. Batasi mobilitas. Hindari kerumunan. Kalau dalam ruangan ingat ventilasi, durasi jarak. God bless you. Thank you.